Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elstari. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sukses penjualan kunci wirausahaan. Yang pertama, penjual sebagai profesi. Penjual sebagai profesi itu harus memiliki dedikasi tinggi untuk melayani kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh pembeli. Nah, seorang penjual itu harus memiliki beberapa hal penting, yaitu yang pertama adalah talent atau bakat dalam mempromosikan produknya, product knowledge, dan selling skill. Yang kedua adalah penjual sebagai artis, di mana penjual sebagai artis itu berkaitan dengan pemasaran sebuah produk yang melibatkan cara-cara nonverbal. Proses komunikasi di dalamnya itu mengandung pesan tersembunyi untuk audiens. Sebagai contoh yaitu pemasaran minyak tropikal, pemasaran promo menggunakan iklan dan selebriti yang mendukung, dan sebagainya. Terus penjual sebagai saintis. Penjual sebagai saintis itu berkaitan dengan kemampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan penjual melalui analisa secara ilmu pengetahuan agar diperoleh cara-cara menjual yang objektif, rasional, dan menguntungkan. Nah, untuk gambaran seorang penjual yang profesional sendiri itu, yang pertama adalah memiliki kemampuan menjual yang memuaskan, memilih pekerjaan menjual ini, memiliki standar etika yang tinggi, terampil dalam pekerjaannya, memiliki pengetahuan terkait apa yang dijual, dapat dipercaya, tidak ketinggalan zaman karena selalu belajar dan update informasi, terus memelihara keutuhan pribadinya dan kemerdekaannya, dan yang terakhir adalah mengetahui bahwa pekerjaan menjual itu artinya adalah melayani. Untuk keuntungan dari seorang penjual sendiri itu ialah yang pertama adalah memperoleh gaji yang cukup tinggi dibandingkan dengan orang yang menerima upah gaji tetap. Yang kedua adalah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terus berkembang dibandingkan dengan pegawai tetap pada umumnya, memiliki kesempatan mengadakan tur ke berbagai daerah dan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalamannya. Untuk kelemahan dari seorang penjual sendiri itu adalah kurang waktu tinggal di rumah, kurang kepuasan karena segala kegiatan yang dilakukan itu sudah dilakukan oleh perusahaan, terus monoton karena pekerjaan dilakukan itu tanpa adanya perubahan. Nah, konsep menyelesaikan persoalan dalam penjualan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah experiential oriented approach, yang kedua adalah sense marketing, yang ketiga adalah emotional marketing, yang keempat adalah cognitive experience, yang kelima adalah action marketing, yang keenam adalah relationship marketing, dan yang ketujuh adalah integrated marketing. Untuk konsep pemasaran sendiri dalam penjualan itu merupakan proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait barang atau jasa dalam kaitannya itu dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia atau konsumen. Nah, untuk konsep penjualan sendiri itu berkaitan dengan daya beli konsumen itu akan berkurang apabila konsumen itu diabaikan. Oleh karena itu, sebagai penjual itu harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif dan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, pendekatan marketing itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah customer oriented approach. Itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan total nilai pelanggan terhadap sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah philosophy approach, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan yang akan berorientasi pada pasar ke depannya. Yang ketiga adalah institutional approach, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan cara perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan mengoptimalkan parameter produk, biaya, promosi, dan distribusi. Dan yang keempat adalah market oriented approach, itu merupakan pendekatan yang berkaitan dengan peralihan dari konsep produk ke konsep yang berorientasi pasar sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penurunan penjualan.
Dan yang kelima adalah theoretical approach, itu merupakan pendekatan yang berorientasi pada produk yang dirasa mengalami penurunan. Untuk pasar sendiri itu merupakan suatu sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur dalam usaha menjual barang, jasa, tenaga kerja dengan imbalan uang. Nah, untuk dalam proses ini tuh ada product life cycle. Yang pertama itu adalah introduction, berkaitan dengan pengenalan produk baru dengan menggunakan strategi pemasaran yang telah ditetapkan, yaitu mengkombinasi penetapan harga dan kegiatan promosi guna untuk menciptakan primary demand atau permintaan untuk produk baru. Yang kedua adalah growth, itu berkaitan dengan perkembangan produk, di mana produk itu mulai dikenal dan digunakan oleh konsumen, serta pemasaran yang semakin meluas. Yang ketiga adalah maturity, berkaitan dengan tahap kedewasaan produk. Artinya sebuah produk itu memiliki jumlah produksi yang tinggi, persaingan semakin ketat, dan saling berebut pasar dan konsumen. Dan yang keempat adalah decline, itu merupakan tahap penurunan, di mana produk itu akan mengalami penurunan karena banyaknya pesaing-pesaing produk yang lebih unggul, lebih update, dengan perubahan selera pasar dan perubahan teknologi. Nah, untuk metode penetapan harga sendiri pada pasar itu untuk metode penetapan harga pada pasar sendiri itu untuk metode penetapan pada harga pasar sendiri itu terbagi menjadi 11, yaitu ada berdasarkan biaya, berdasarkan ROI, berdasarkan harga bersaing, berdasarkan KTO, berdasarkan penetapan harga penetrasi, perjenjangan pasar, berdasarkan daya staf pasar, potongan harga atau diskon, penetapan non-standard pricing, penetapan harga psikologis, dan yang terakhir adalah penetapan harga pasar berdasarkan urgensi A. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.